kos yang dikerjakan sama orang dengan kos yang dikerjakan sama sendiri gitu. Ternyata marginnya lumayan. Modalnya ada? Pakai modal nggak? Kalau dulu maklum sih enggak, karena kita sama pakai DP orang lain dulu. DP orang lain dulu, ambil storing buat kerjaannya gitu. Okay. Salah satunya kemarin yang saya kerjain tuh perubahan logo KAI, Komuter Lain Indonesia. Oke. Di tengah-tengah konser terjadi keributan, hujan batu di belakang. Stop tuh konser. Kata itu kayak kenal itu cewek, bisa dipertemukan dengan istri saya yang sekarang gitu. Oh gitu awalnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program gue Slankerpreneur. Kali ini kita menuju Cibubur ke tempat sahabat gue, Wandi Yunizar. Dia punya bisnis percetakan. Nah, kita lihat bagaimana kegiatan Wandi dalam menjalani bisnis percetakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Ya, ikuti perjalanan gue di Slankerpreneur. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program saya Slankerpreneur di Ivanka TV. Jadi saya mau jelasin dulu bahwa Slankerpreneur adalah satu program yang mana kita mencoba memprofiling atau mengangkat teman-teman slankers yang sudah berwirausaha, sudah terjun ke dunia bisnis, dan mereka sudah hebat-hebat. Dan ini adalah sebagai timbal balik slang pada slankers. Kita semua tahu slang besar karena slankersnya. Nah, di sebelah saya ini ada Wandi Yunizar. Wandi Yunizar adalah salah satu slankers yang boleh dibilang kita udah bukan antara band sama fansnya, tapi kita udah sahabat, udah temen ya. Yes. Kita selalu saling kolaborasi. Jadi Wandi ini dulu lu pegang paguyuban slankers Jawa Barat? Dari ketua SFC Cianjur. Dari ketua SFC Cianjur. SFC adalah Slankers Fans Club Cianjur dulu, Wandi yang ketuanya. Saya pertama membuat paguyuban Slankers Jawa Barat. Oh, jadi diinisiasi oleh Wandi Slankers Paguyuban Jawa Barat. Nah, sekarang dia ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena Wandi udah punya, bukan sudah punya sih, dia punya usaha udah lama dan termasuk salah satu slankers yang boleh dibilang bisa jadi panutan untuk teman-teman slankers yang lain. Karena Wandi udah punya usaha banyak. Nah, salah satu usahanya adalah apa bisnisnya? Nama bisnisnya apa? Banyu Biru Production. Banyu Biru Production. Banyu Biru Production itu adalah satu usahanya Wandi di bidang salah satunya digital printing ya, yes. Percetakan ya. Yeah. Jadi apa aja tuh yang bisa dicetak? Semuanya bisa dari A sampai Z. Daun bisa dicetak nggak? Bisa. Hah? dari apa namanya, merchandise, dari topi, dari kaos, dari stiker, dari semua bahan media. Semua media yang bisa dicetak bisa dikerjakan oleh Banyu Biru Production. Nah, awalnya sebelum Banyu Biru Production ini kan berarti kan ada kisah awalnya dulu. Yes, gimana? Sebelumnya sih kita awalnya cetak-cetak yang kecil-kecil dulu. Cetak-cetak yang kecil. Maklun sama orang ngejasa. Kita punya orderan nih, jasain dulu sama orang, Mas. Oke. Nah, lama-kelamaan saya tuh menghitung kos yang dikerjakan sama orang dengan kos yang dikerjakan sama sendiri gitu. Ternyata marginnya lumayan. Modalnya ada? Pakai modal nggak? Kalau dulu maklum sih enggak, karena kita sama pakai DP orang lain dulu. DP orang lain dulu, ambil storing buat kerjaannya gitu. Okay. Dulu pertama kali bikin stiker cutting untuk handphone, dulu masih jarang-jarang ya. Oke. Okay. Stiker cutting di handphone. Oke. Okay. Nah, ya itu logo slang itu yang dipakainya tuh. Iya. Karena waktu itu orang masih awam stiker kayak begitu tuh. Iya. Nah, udah gitu stikernya bisa warna-warni. Nah, misalnya slang dimarlaikan, warnanya seperti itu. Slang apa? Marley. Oh iya, di rasta, slang rasta. Di handphone tuh bener-bener orang pada seneng. Oke. Cuma 2.000 perak ngejualnya gitu. Iya. Dari situ kita hand by hand, tangan ke tangan, tahu
kita masih jualan di etalase kecil-kecilan dulu Iya, tuh, iya. gitu. Iya, sekedar informasi juga. Jadi pada saat awal-awal dulu, Slank itu mempersilahkan untuk para slankersnya berbisnis dengan menggunakan logo Slank. Jadi ibaratnya kalau Bimi bilang, ya silakan lo bajak deh. Ya, lo bajak untuk apa? Untuk supaya si slankersnya Bisa atau menghidupi. untuk bisa menghidupi Slank Fans Clubnya. Jadi segala macam itu memang dipersilakan biar tumbuh, biar usaha kegiatan usahanya bisa mulai dilakukan oleh para slankers ya. Betul. Nah, itu dulu. Sekarang slankersnya udah hebat-hebat, udah ngerti nih misalnya untuk pakai logo Slank, udah mulai tahu yang bayar royalti segala macamnya. Iya. Zaman dulu aja udah ada ya, Dibo dulu bayar royalti ya. Udah ada 98. Tahun 98, Udah ada royalti. Slankers udah ada yang berbisnis merchandise Slank dan membayar royalti ke Slank. Oke, kita balik lagi ke Banyu Biru Production. Awal mulanya kenapa sih lo tiba-tiba kepikiran untuk berbisnis dengan nama Banyu Biru Production? Oh, kalau untuk nama saya ambil dari anak saya sendiri yang paling gede, Mas. Oh, Banyu Biru tuh nama anak lo? Nama anak yang paling gede. Oke, kita tarik mundur lagi nih. Waktu pas awal kan lo bilang lo bikin stiker cutting Slank Rasta gitu. Nah, Apa di benak lo sehingga lo punya kepikiran bisnis itu gitu? ya itu kita selalu jualan. Sebenarnya kalau slang di mana slang konser kita selalu ikut jualan, Mas, gitu. Oke, Nah, ya. kita produksi kecil-kecilan sendiri, semacam saya punya brand sendiri tuh di sendal, Sendal, oke. di apa namanya spray. Spray. Nah, produksi sendiri kalau spray. Oh, spray ya? Iya. Spray slang. Spray slang. Wow, gua aja belum pernah tuh tidur di atas spray slang. Dia udah bikin. terus. Nah, kita ngemaklun, ngejasain ke orang, ya udah. Akhirnya kita tercetus bikin percetakan sendiri aja deh. Biar Oke. apa-apa kita gampang nyetaknya, Oke. gitu. Selain untuk slang juga kita berekspansi ke produk-produk orang lain juga. Produk orang lain juga. Misal kita masuk ke pemerintahan, Oke, cetakan project-project, pemerintahan. iya. Oke. Salah satunya kemarin yang saya kerjain tuh perubahan logo KAI, Komuter Lain Indonesia. Oke. Saya dapat job seperti itu, mengerjakan logo KAI dengan kuantiti cukup banyak, Mas, gitu. Berapa banyak? Sekitar 4.000 piece. 4.000 piece. Kalau dinilai berapa nilainya? Nilainya cuma 28 jutaan. 28 juta. Ya. Wah, oke loh. Itu baru satu order kan? Iya. Sementara satu lo yang gue item. denger ordernya banyak loh. Di mana-mana lo Alhamdulillah. main juga gitu. Ada aja. Iya. Terus ke pemerintahan di Kemenkes. Kemenkes. Kita Wah, dapat banyak ordernya dia. projectkan branding stiker mobilenya. Mobile apa nih? Mobil Kemenkes. Mobilnya Kemenkes. Sosialisasi Tentang prokes masker. masker, iya. Oke. Terus apa lagi? Ke Bea Cukai kita dapat job karung Bea Cukai, pengadaan karung Bea Cukai Bogor. Karung Bea Cukai. Karung dia itu buat apa mereka karung itu? Mungkin buat barang-barang yang disita atau Oh, yang apalah, disita ya, nggak tahu lah. oke. Dokumen mereka lah gitu. Berarti dari bisnis cutting percetakan banyak itemnya ya. Banyak itemnya. Banyak itemnya. Nah, yang sekarang nih yang lagi dijalanin sekarang apa? Yang sekarang jalanin tuh Yang orderan ada project apa? orderan ke perusahaan-perusahaan. Misal bikin seragam perusahaan, follow shirt dengan logo perusahaan. Polo shirt, oke. Sekolah-sekolahan. Ini lagi berjalan. Ya, lagi berjalan. Tadi tuh kalau nggak salah, gue ngelihat lo punya mesin cetak, gede banget, segede gaban tuh. Itu lo punya sendiri? Punya sendiri percetakan outdoor indoor. Outdoor indoor. Iya. Itu mesin itu mahal kan nggak salah harga mesinnya? Ya lumayan, Mas lah. Kalau nggak punya mesin itu kita kerja terus sama orang susah. Iya, kita ngorder terus, mentok ngorder terus. waktu kalau di tempat orang lainnya nggak kosong. Nggak penuh. Kalau penuh kita mentok, nungguin dulu nungguin waktunya dulu. lagi gitu. Jadi akhirnya itu yang memutuskan lo akhirnya beli tuh Iya, si mesin betul. ini.
harga berapa sih mesin itu? Waktu saya beli itu di 280-an lah. 280 juta. 280 juta loh untuk bisa Satu mesin itu aja. Nah. Belum yang lainnya itu. 2 tahun. Kalau dipikir-pikir sampai sekarang udah balik belum modalnya? Kalau untuk keseluruhan sih belum, Mas. Belum ya, oke. Karena kan kita invest di mesin yang lain juga ada gitu. Oke. Oh, jadi selain mesin cetak itu ada mesin-mesin yang lain Ada. juga? Kayak apa tuh? Mesin cutting stiker, Oke. ada DTG buat kaos, Oke. sama topi, press, sama untuk mesin laser, stempel, ada semua situ. Ada semua ya? Iya. Jadi semua yang sifatnya cetakan untuk di semua media lu bisa provide karena lu punya Iya, betul. lengkap mesin-mesinnya. Iya. Gila nih, hebat. Nah, lu katanya juga punya apa? Warkop Warkop. Itu di mana? di Cianjur, Di Cianjur. Tetap berjalan. alhamdulillah masih berjalan. Warkop tuh apa? Apa yang dijual di situ? Ya, warkop kopi kekinian lah. Salah satunya ini. Salah satunya Slang Kopi. Nah, ini sekedar informasi. Wandi ini jadi salah satu resellernya Slang Kopi. Slang Kopi. Slang Kopi ini udah nggak ada lagi, udah discontinue. Jadi, tapi semua stok yang ada sama dari pabrik ini diborong sama nih orang ini. Jadi kalau lo masih mau pengen nyobain Slang Kopi, kontak Wandi ya. Sip. Masih ada stoknya. Masih ada stok. Baik kemasan atau yang kiloan. Ini Yang kiloan nih. Kemasan pun ada, kiloan itu masih ada. kiloan juga masih ada. Ini, masih ada nih semua, masih ada Masih, stok? masih. Masih ada berapa banyak stok? Ada 3 kilo. Itu tinggal dikit itu mah. Iya. Ini mah Ya kan untuk cupnya banyak, Mas. iya betul. Untuk 100 cup ini. Ini 100 cup ya? Iya. Jadi kalau ada yang minat untuk minum Slang Kopi, karena ini udah nggak ada lagi, udah discontinue, pabrikannya juga udah nggak produksi lagi ya. Iya. Cuman ada di Wandi. Silakan kontak. Nah, di dalam usaha lo berwirausaha, pasti ada hal yang boleh dibilang pasti ada turun naik kan? Iya. Pasti ada turun Banget. naik. Ada satu titik di mana lo boleh dibilang di situ drop. Nggak mungkin nggak ada itu kisah itu pasti. Nah, itu pada saat apa? Pada saat apa lo ngerasain Nah, itu? ini Dan pas kapan? pandemi ini, pas awal-awal pandemi itu. Ha-ha. Nah, kita sebelumnya udah kesepakatan dapat order Sumarekon Mall Makassar. Sumarekon Mall Makassar. Oke. Karena sebelumnya saya udah ngirim order jas hujan untuk Sumarekon Mall Makassar. Oke. Nah, begitu kita dapat job lagi yang lain, merchandise untuk Sumarekon Mall Makassar tuh, datanglah COVID. Oke. Order tersebut batal. Batal. sampai sekarang. Order batal. Iya. Karena semuanya kan situasinya benar-benar terbatas. Mm-mm. Jadinya order tersebut tidak jadi. Mm-mm. Gitu. Tapi pernah lo nggak sih lo ngalamin dalam menjalankan usaha ini sampai lo ngalamin rugi? Orang rugi pasti, Hah? naik turun mesti ada. Nah. Jangan untung terus lu. Iya. Katanya kalau misalkan si Rohang bilang kalau untung diam, kalau rugi cerita. Bilang. Enggak, pada saat rugi itu pada saat rugi itu pada saat apa gitu di dalam usaha lo? Kalau di usaha rugi, misal di percetakan kita beli bahan nggak sesuai spek yang diinginkan departemen pemerintahannya. Oh, Gitu. sama marketnya nih. Marketnya iya. Kita udah belanja bahan, nggak taunya ini nggak masuk, Pak. Waduh. Tapi kita profesional, Mas. Tetap Ya, kita tanggung itu kita semua. tanggung Komit ya. semua, komit ya. Minimal nama kita di pemerintahan tersebut kita masih tetap dipakai gitu aja Ya. kalau saya sih. Nah, lu sebagai pengusaha, lu boleh dibilang kan lu pengusaha. Ada nggak kiat-kiat atau prinsip yang selalu lu pegang gitu? Lu pegang karena seorang pengusaha nih kuat dan besarnya pasti karena ada dia pegang satu prinsip yang selalu diingat dan itu terus dijalanin. Ya itu kalau buat saya sih ya komit atas kesepakatan awal seperti apa itu yang saya jalanin.
baik kita merugi di awal atau kita tekor duluan nggak apa-apa, yang penting kita kedepannya bisa continue ya. iya, nggak apa-apa kita rugi di awal, misal kerugian sekian, tapi next berikutnya kita dapat jobnya lagi lebih panjang lagi gitu. Iya. Kayak gini, gue juga dulu pernah belajar ya sama ada guru gue namanya Tung Desem Waringin. Dia pernah kasih pesan sama gue. Jadi kalau kita kita dipercaya, dipercaya untuk melakukan job desk misalkan A, B, C. Udah kita lakukan tuh A, B, C. Kalau bisa jangan kita job desk A, B, C. Kalau bisa jangan cuma A, B, C yang kita lakukan. Kita kasih D, kita kasih E, kita kasih F. Itu menjadi nilai tambahnya kita. Nilai plusnya. Nilai plusnya. Kayak misalkan kayak kemarin ada teman yang di Ciawi bilang order ditunggu ya tanggal 15. Ternyata tanggal 10 udah jadi. Ya, itu lebih bagus. Iya kan, kayak gitu kan. Berarti kita kasih ada nilai tambah ya. Jadi itu yang apa namanya membedakan kita sama yang lainnya gitu. Jadi intinya harus komit terhadap apa yang kita bilang atau kita janjikan. Iya. Gitu kan. Dan Biar kita tetap dipercaya sama orang itu. Itu dia bener. Inti dari bisnis adalah trust, kepercayaan. Iya kan? Kalau ini kepercayaan hilang, kelar kita. Iya kan? Nah, dari semua bisnis lo ini, apa sih cita-cita lo ke depan? Lo melihat apa sih? Apa yang lo pengen gapai di depan? Ini kan sekarang proses kan? Iya. Tapi lo pasti punya cita-cita besar, bayangan besar di ke depannya. Kalau saya sih nggak muluk-muluk, yang penting saya yang pernah alamin dulu, nggak pernah dialamin saya pribadi dulu, saya pengen menerapkan buat anak-anak. Buat anak-anak. Misalnya saya bercita-cita untuk mengsekolahkan anak sampai tinggi. Karena dulu saya nggak ngalamin, Mas. Karena kondisinya seperti apa. Ya. Oke. Lu punya anak 3. Namanya satu Banyu Biru. Iya. Yang kedua Langit Biru. Ketiga Bias Biru. Bias Biru. Kenapa lu lamain ada biru-birunya ini? Ngalir gitu aja sih, Mas. Yang pertama Banyu Biru kan ibaratnya air. Air kan otomatis harus biru. Ya pasti. Nah itu saya pengen ada dalam diri saya itu bisa komit kalau air itu pasti harus biru. Nah, yang kedua Langit Biru. Langit biru tuh kenapa langit bisa biru? Karena ada pantulan dari laut ke atas. Iya. Akhirnya panorama di atas langit itu jadinya biru. Nah yang ketiga anak cowok lagi. Saya kasih nama Bias Biru Sinari Bumi. Jadi ketiganya Bias Biru Sinari Bumi ya. Ketiganya jadi trilogi, Mas. Oke. Saling keterkaitan. Iya. Oke. Itu ada hubungan nggak sama generasi biru? Oh. Bisa jadi nanti anak-anak inilah jadi penerusnya. Oh gitu ya. Karena kan kalau generasi biru itu kan adalah satu generasi yang punya kedalaman berpikir dan keluasan wawasan seperti dalamnya laut dan luasnya langit. Itulah generasi biru. Berarti maksudnya ke situ juga. Pas itu ya. Sebagai seorang slankers. Ada kan slang itu kan bukan sekedar musik kan? Iya betul. Yang pasti slang itu adalah selalu menyampaikan pesan-pesan moral kan. Nah, ada yang tertanam nggak dari lirik-liriknya slang ini sehingga lo dalam usaha ini ada yang nyangkut gitu, yang nyangkut lu sebagai seorang slankers menjalankan bisnis ini dengan membawa pemikiran apa yang disampaikan nama slang. Slang itu dari awal saya suka karena dari lagu dan liriknya itu bener-bener melekat di kehidupan sehari-hari, Mas. Oke. Makanya dari tiap album tersebut tuh ada pensupport untuk kita selalu berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Itu tertanam ada beberapa di lagu-lagu slang. Ya. Dan itu sejak kapan?
Saya dulu suka slang dari album 1 sih Mas. Album 1. Masih SMP kelas 1 tahun 90-an. Belum sebelum mikirin ada bisnis segala macam. Belum. Dari awal itu ya. Dari awal. Dan itu lumayan dalam tertanam ya. Iya. Ya, ya. Oke, berarti lo dari awal ya, dari album pertama, dari jauh sebelum lo berusaha, lo udah dengerin slang dan pesan-pesannya masuk banget ya? Iya, betul. Gitu ya. Nah, album pertama, berarti Sweet Sweet Hehe. Sweet Hehe. Wah, ini... Di album itu saya paling suka Aku Gila. Aku Gila? Iya. Oke. Pertama kali ketemu personil slang itu siapa? Lo pernah inget gak? Pertama kali deh. Pertama tuh saya langsung pas konser slang di Bandung. Konser slang, oke. Album 7. Album 7 saya masih slanker, masih ikutan nonton di venue, tapi saya nekat naik panggung Mas. Pas lagu. Oh, lo naik panggung? Naik panggung. Oke, terus? Slanker brutal lah kayak itu. Karena stage sama penonton tuh jaraknya dekat. Ya, zaman dulu masih belum ada lah. Ya, belum ada barikade gitu ya. Iya. Ya. Saya naik panggung pas lagu Bang Bangtut karena wah semangat banget itu. Ikutan lah naik panggung. Dari situ saya dikenal. Oh, itu ada Wandi naik panggung. Nah, di situ kita baru ngebentuk SFC Mas, karena teman-teman pada tahu Wandi itu slanker gitu. SFC Cianjur. Akhirnya. Dan itu nontonnya waktu itu di Bandung. Di Bandung. Di Bandung ya. Tahun 97 98. 97 deh. Album 7 ya. Iya. Wandi. Nah, Wandi ini beda banget di antara semua slankers, dia beda. Dia punya pandangan-pandangan yang maju lah. Contohnya dalam usahanya juga dia maju gitu. Terus dalam organisasinya juga lo boleh dibilang maju. Lo yang boleh bilang menggagas paguyuban slankers Jawa Barat. Nah, itu apa sih pertama kali lo bentuk itu? Saya sih awalnya sekedar fans ya. Di situ menggali banyak potensi yang ada di ruang lingkup slang itu. Ya. Salah satunya kita nyari untuk usaha. Apa sih yang terbawahnya tuh gitu. Kecil-kecilan, jangan cuma sekedar hanya fans aja. Nongkrong aja. Banyak yang digali, kita belajar berorganisasi antar teman, antar kota, antar pulau. Ya. Jadi kita banyak saudara, banyak teman. Ya. Nah, dari situ kita menggali kenapa nggak cuma ngefans aja gitu. Usaha apa yang bisa didapatkan dari situ? Ya. Ada peluang apa di dalam situ ya? Oke. Emang kalau jiwa pengusaha itu emang tumbuh dari awal. Dia jadi melihat sesuatu tuh ngelihat peluang. Iya, kan? Betul. Nah, lo selain nonton slang, lo pernah nonton konsernya band-band lain nggak? Konser band-band lain yang God Bless saya pernah nonton konser tuh. Oke. God Bless sama kemarin GNR. Sama GNR. GBK ya. Di GBK. Oke. Nah, lo melihat slang, jadi lo sebagai seorang slankers, apa lo melihat sesuatu apa sih di dalam slang sehingga lo menjadi seorang slankers yang boleh dibilang berarti kan slang kan beda pandangan lo dibandingin sama band-band yang lain. Ya itu dia, slang itu ya kita nggak cuma ngefans aja, kita ada kedekatan emosionalnya Mas. Ya, awalnya dari lirik kan, dari lagu. Ya. Karena kita udah kenal, kita enak nih tuh berkomunikasi antar personil, terutama dengan Mas Ipan, nggak cuma sekali dua kali ketemu. Itu bisa tukar pikiran apalah segala macam itu. Kayak gue juga sebenarnya sebagai musisi, terus ada fans, gue lebih seneng sih ketemu fans tuh yang bukan sekedar tanda tangan, foto atau apa segala macam. Gue lebih seneng ngobrol karena fans menurut gue ya itu adalah saudara sih. Ya kayak begini justru gue banyak belajar nih dari seorang Wandi yang pengusaha, gue bisa banyak belajar. Nah,
Lu sebagai seorang slankers, apa sih buktinya lu sebagai seorang slankers ada apa cendera mata apa? Lo ada yang lu pernah jalanin dan lo simpen? Ada nih cerita. Ya. Ada suatu cerita nih. Tahun 2005 pas konser Slank Tour Kartu As. Ya. Yaitu di Cirebon. Ya. Nah, singkat cerita, saya berangkat sama teman-teman ke Cirebon. Ya. Paguyuban Slanker Jawa Barat nih. Karena planningnya kita bertugas menjadi BP di sana tuh. Karena di sana kita pergi-pergian udah terbiasa dengan bawa bekal diri sendiri, menghidupi diri sendiri dengan bawa barang dagangan. Nah, akhirnya saya dagang lah di sana tuh. Tiba-tiba saya dihubungin sama pihak manajemen untuk membantu di dalam konser tersebut. Ya. Nah, yang saya aneh tuh kenapa nyuruhnya ke FOH bukan ke stage. Ternyata di situ ada Mas Sony. Oke. Emang pas ke situ tuh konser berjalan seperti biasa. Di tengah-tengah konser terjadi keributan. Hujan batu di belakang area stadion tuh, Mas. Peng. Bahkan si backdrop FOH pun hancur, roboh karena batu tersebut. Di tengah-tengah konser buyar tuh penonton karena ada yang ngacungin senjata deh. Senjata tajam. Bubar. Stop tuh konser. Di setengah stop itu bubar. Saya pas di stage depan pagar itu, kata itu kayak kenal itu cewek. Padahal saya nggak janjian ke apa itu. Bisa dipertemukan dengan istri saya yang sekarang gitu. Oh gitu awalnya. Oh gitu ya. Kok bisa seperti itu? Oh. Itu emang kalau udah jodoh begitu ya. Berarti itu kalau misalkan nggak ada keributan belum tentu ketemu tuh. Ketemu. Karena semua penonton pada minggir. Minggirnya pas ke FOH, ke pantai FOH. Lah, kata saya itu kok ada di sini. Begitu. Kenalan. Udah kenal lewat. Oh, udah kenal. SMS doang dulu tuh, cuma seperti itu doang. Udah ada ser-ser gitu lah gitu. Iya. Tiba-tiba dia malah ke situ. Itu tuh kalau ada jodoh tuh ya. Dan selang berapa lama akhirnya lu berkeluarga sama dia? 2007 saya nikah. Kejadian itu tahun? 2005. 2 tahun kemudian lu nikah? Iya. Dan kejadian itu pastinya sangat membengkas banget dalam perjalanan hidup lo ya? Bener-bener itulah perjalanan hidup. Makanya saya tetap komit jadi slanker. Karena ketemunya saya di tempat seperti itu. Iya betul. Apa ada kenangan apa nih merchandise yang lu bisa tunjukin? Kalau merchandise ke teman-teman pribadi sih adanya semua di Cianjur. Oke. Nah, merchandise yang saya jualan aja. Nah, itu tuh boleh. Pertama ini. Ambil. Ya. Nah, sendal nih. Produksi saya pertama jadi seorang slanker. Produksi sendal pertama nih, awal pertama jualan tuh sendal ini yang saya produksi. Iya. Dulu masih orang belum pada banyak yang bikin, Mas. Betul. Karena ini saya masuk ke dulu Warslang saya yang supply. Lo yang supply. Ya. Dulu masih zamannya Afif. Iya, betul. Dulu Warslang masih belum produksi ya? Iya. Masih belum produksi, barang-barangnya ambil dari supplier ya? Iya, slanker daerah. Iya. Salah satunya dari saya ini. Ini Slank 7. Slank 7? Iya. Wah, keren. Nah, terus ada hal apa lagi nih? Ini gue lihat lu ada Jambore. Ini kan lu yang bikin itu nih? Produksi waktu event Jambore. Oh, waktu pas event Jambore Slankers. Ini Jambore Slankers keberapa ya? Yang terakhir kemarin Indonesia. Oh, terakhir Jambore Slankers. Nah ini yang dia. Ini rencana event 2019. Gue buka ya. Slankers Day. Oh, Slankers Day ya. Iya. Ini produksi teman-teman slanker di Surabaya. Ada Slankers Day ketiga. Ya, ketiga ya. Slankers Day ketiga. Nah, terus oke. Lo buat merchandise lo jagoannya, lo udah punya mesin segede gaban gitu, lo mau bikin apa juga bisa. Ya kan? Nah, ini menarik. Lo ada apa namanya? Salah satu produksi lo? Ini pernah yang dibikin di tempat saya adalah pick guard.
gitar. Pickguard gitar dari merek Merek Cool Clay. Cool Clark. Cool Clark Cool ini gitar buatan Australia, ngetop banget. Justru dia udah mulai produksi di sini, produksi di Indonesia. Untuk bagian pickguard dan headstock ya, bagian headstock. Iya, atas. Produksi Sudah saya pernah bikin di sini. ordernya di Wandi. Ini sebanyak 3.000 piece. 3.000 piece. Terus ada apa lagi? Banyak sih, Mas. Oke. Lo ada pesan nggak buat teman-teman slang? Buat teman-teman slang. Atau untuk slangnya lah? Ya. Kebetulan kan saya udah punya percetakan. Saya berharap kedepannya bisa bekerja sama, Kolaborasi ya? kolaborasi. Apa yang bisa dikerjakan di tempat saya, ayo dengan profesional kita kerjasama. Asik. Oke, Wandi. Ini gue ada merchandise. Sebenarnya ini gue mau kasih merchandise, tapi gue justru sebenarnya gue order ke Wandi. Ini gimana bukanya nih? Gue order ke Wandi satu lusin untuk nanti gue akan kasihin ke teman-teman di program Slankerpreneur. Ini orderan gue dari Wandi, ini produksinya Wandi gitu. Ini akan gue kasihin ke lo juga. Ini udah gue order, ini lo gue kasih. Oke. Nah, ini ada topinya juga. Masih bukannya? Oh, ini dia. Ada topi juga. Ya. Silakan. Di. Thank you. Ya, Saya coba pakai langsung ya. Sedap. Mantap. Nah, ini buat Mas Ipan AA. dengan label sendiri. Bisa dites, bisa coba, Oke, Mas. bisa dong, bisa. Banyu Biru Production, ganti topinya. Sedap. Oke, makasih banyak. Nah, kita sebelum kita tutup, kita biasanya untuk kita bisa saling menyemangati, kita pengen nyanyi-nyanyi bareng nih. Satu lagu yang kira-kira bisa menyemangati kita. Mars Lankers. Mas Lankers. Ya. Oke. Hajar. Hajar. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Banyak mintanya. mari kita lihat bagaimana kegiatan Wandi dalam usahanya di Banyu Biru Production. Kita lihat.